Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin. Sebelum kita lanjutkan bercerita, bantu kami untuk like dan share. Semoga sobat dikabulkan segala doa yang dipanjatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menulis amin di kolom komentar. Inilah kisahku. Aku lahir dari seorang ibu dengan status istri kedua. Perjuangan ibuku sampai menyekolahkanku S2 tidak bisa diungkapkan. Hinaan dan cacian datang dari keluarga istri pertama, tapi ibuku ikhlas, karena saat menikah ibu tidak tahu bahwa ayah mempunyai istri pertama. Aku yang bangga kepadamu, ibu. Doaku selalu untuk kamu, sujudku selalu tersebut namamu. Beginilah kisahku tentang ibuku. Aku dilahirkan di tengah sebuah rumah tangga yang sudah rapuh sejak awal. Ibu adalah istri kedua ayah, meski aku tak pernah tahu banyak soal itu saat kecil. Yang ku tahu hanyalah bahwa ibu selalu ada untukku, dan aku merasa aman di pelukannya. Namun, suatu waktu, segala kenyamanan itu mulai retak. Ibu baru mengetahui bahwa ayah sudah memiliki istri pertama saat ia hamil aku. Aku bisa membayangkan betapa terkejutnya ibu saat itu, seperti dunia seakan runtuh dalam sekejap. Awalnya, ibu bingung dan marah. Ayah, yang selalu menunjukkan sisi baiknya, ternyata menyembunyikan kenyataan pahit ini darinya. Mereka menikah secara siri, tanpa banyak pemberitahuan kepada orang lain, tanpa persetujuan keluarga, dan tanpa mengikuti prosedur yang sah menurut hukum negara. Istri pertama ayah, yang tak pernah aku kenal saat itu, menjadi bayang-bayang yang selalu menghantui. Ibu tak pernah menceritakan perasaannya padaku secara langsung. Namun, aku bisa melihat dari sorot matanya bahwa ketegangan dalam rumah tangga mereka sudah mulai terasa sejak saat itu. Ada masa-masa di mana ibu tak bisa tidur sepanjang malam, memikirkan masa depannya, dan tentu saja masa depan anak yang tengah dikandungnya, aku. Ayah, yang awalnya terlihat seperti pria yang baik-baik saja, ternyata menjadi sosok yang semakin sulit dipahami. Ia tak bisa memberikan penjelasan yang jelas tentang pernikahannya dengan istri pertama. Semua terasa seperti rahasia yang tidak bisa dibuka begitu saja. Meskipun begitu, ibu tetap memilih untuk melanjutkan pernikahan itu. Di saat pernikahan saat hamil dianggap tabu, ibu tak ingin dianggap gagal sebagai seorang wanita. Perceraian adalah sesuatu yang dianggap tabu dan sangat memalukan. Jadi, meski hatinya terasa berat dan penuh keraguan, ibu akhirnya memilih untuk tetap bertahan. Namun, aku tahu, meskipun ibu menjalani semuanya, ada banyak hal yang dipendam dalam hatinya. Aku lahir dengan segala keterbatasan itu. Sejak saat itulah, aku merasa bahwa hidupku akan selalu terikat pada kenyataan bahwa aku adalah hasil dari sebuah hubungan yang penuh dengan keraguan dan rahasia. Ibu memilih untuk menjalani semuanya karena dia tahu bahwa hidupnya dan hidupku akan selalu penuh tantangan. Di tengah-tengah kebingungannya, ibu memutuskan untuk tetap memberikan yang terbaik meskipun ada banyak luka yang tak terlihat. Aku tumbuh besar dalam rumah tangga yang terasa penuh ketegangan. Meskipun ibu berusaha menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja, aku bisa merasakan ada sesuatu yang selalu hilang. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Meskipun ayah selalu ada, aku tahu ada banyak ruang kosong di dalam keluargaku. Ayah mungkin memberikan perhatian padaku. Tapi aku tahu, perasaan ibu yang selalu dipenuhi kecemasan tak pernah bisa hilang begitu saja. Meskipun kenyataan itu tak pernah bisa sepenuhnya terlupakan, ibu memilih untuk tetap menjalani hidupnya, meski dengan beban yang semakin berat. Ayah, yang selalu tampak mengayomi dan penuh perhatian, tetap menjadi bagian dari rumah tangga kami. Namun, ada sesuatu yang selalu terasa janggal di antara kami. Meskipun ibu tahu bahwa ayah sudah memiliki keluarga lain, dia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa pernikahan mereka sudah berjalan terlalu lama untuk bisa dibongkar begitu saja. Ibu tak pernah membicarakan ini dengan ayah, dan aku hanya melihat dia menangis diam-diam, seolah tak ingin menunjukkan kesedihannya pada siapapun, termasuk padaku. Di dalam hatinya, aku tahu ibu sering bertanya-tanya, mengapa harus seperti ini? Mengapa dia harus menjadi istri kedua, hidup dalam bayang-bayang orang lain?
Meskipun ayah selalu tampak berusaha keras untuk memberikan yang terbaik, ketidaksempurnaan dalam hubungan mereka tidak bisa disembunyikan. Ibu tetap melanjutkan hidupnya, demi aku. Mungkin itulah yang membuatnya tetap bertahan. Perasaan ibu sebagai seorang ibu yang ingin memberikan yang terbaik bagi anaknya. Aku bisa merasakan betapa ia berusaha keras untuk menyembunyikan kegundahan hatinya. Ia tahu bahwa, meskipun keluarga, kami jauh dari sempurna, ia harus memberikan contoh yang kuat bagi anaknya, agar aku bisa tumbuh dengan kebahagiaan. Ada masa-masa ketika ibu terlihat letih. Pekerjaan yang tak pernah berhenti, beban pikiran yang terus menumpuk, dan tak ada tempat untuk meluapkan perasaan. Namun, ibu tak pernah menyerah. Ia tetap bangun setiap pagi, merawat rumah, dan mencurahkan segala tenaga untuk memastikan aku bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Ibu tahu bahwa pernikahan ini tidak bisa dia rubah, namun dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menyesal dengan keputusannya. Ibu tetap menjadi sosok yang kuat, meskipun perasaan hatinya selalu terluka. Aku tak pernah tahu pasti apa yang ibu pikirkan saat itu. Seringkali, aku hanya melihat ibu tersenyum dan berusaha menenangkan hatinya. Ketika aku tumbuh, sedikit lebih dewasa, aku mulai bisa menangkap betapa perasaan ibu berubah. Ada kecemasan yang tak bisa dia sembunyikan, meskipun ia berusaha keras untuk tidak menunjukkan kelemahan. Aku semakin menyadari bahwa meskipun rumah tangga ini ada bagian dari ibu yang merasa terperangkap. Terkadang aku mendengar bisikan-bisikan lembut ibu di malam hari. Ia tak pernah menceritakan semua rasa sakitnya, tapi aku tahu bahwa ada banyak hal yang dipendam dalam hati ibu. Beberapa kali ibu berbicara tentang keinginan untuk keluar dari pernikahan ini, namun ketika aku dilahirkan, semuanya berubah. Ibu tak bisa berbuat banyak. Dia memilih untuk tetap bertahan, meskipun ada banyak kesulitan yang datang bersamaan dengan kenyataan pahit bahwa ayah sudah memiliki keluarga lain. Aku, sebagai anak, mulai merasakan perbedaan itu. Ayah tampak lebih sering menghabiskan waktunya di luar rumah. Ketika ia ada di rumah, kami sering berada dalam kesunyian, seolah ada batasan yang tak bisa diabaikan. Ibu tetap berusaha sekuat mungkin untuk menjaga agar semuanya tetap berjalan, tapi aku tahu ia lelah. Aku tahu dia ingin sesuatu yang lebih, namun ia tak bisa memilikinya. Meski begitu, ibu tak pernah menyerah. Dia terus berjalan dengan tegar, menyatukan hati kami meskipun kenyataan tentang ayah terus mengganggu. Aku tumbuh besar dengan kesadaran bahwa ada banyak hal yang tak bisa dijelaskan. Keputusan ibu untuk tetap bertahan tidak pernah mudah, dan aku mulai merasakan betapa besar pengorbanannya. Ibu tetap menjalani kehidupannya, meski segala sesuatunya terasa semakin sulit. Seiring berjalannya waktu, ketegangan dalam rumah tangga kami semakin terasa. Istri pertama ayah, yang selama ini tak pernah aku kenal secara langsung, mulai menunjukkan sikap yang lebih jelas. Awalnya, ibu sempat berpikir bahwa ia bisa tetap menjalani hidup dengan damai. Meskipun kenyataan pahit tentang pernikahan siri, itu tak pernah bisa dihilangkan. Namun, kenyataan itu semakin menekan ketika istri pertama ayah mulai turun tangan lebih jauh dalam urusan rumah tangga kami. Istri pertama ayah, yang sebelumnya hanya menjadi bayang-bayang dalam kehidupan kami, kini mulai aktif mengatur apa yang terjadi. Ibu tidak pernah membicarakan ini secara terbuka, tapi aku bisa merasakan ada kekhawatiran yang mendalam dalam dirinya. Istri pertama itu mulai mengajukan tuntutan yang sangat jelas dan keras kepada ayah. Ia meminta agar seluruh gaji ayah diserahkan kepadanya, dengan alasan bahwa itu adalah haknya sebagai istri pertama. Tuntutannya tak hanya untuk mengatur keuangan keluarga, tetapi juga untuk memastikan bahwa ayah tidak memberikan apapun kepada ibu. Istri pertama merasa bahwa dia berhak atas segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ayah, dan ibu dianggap sebagai gangguan dalam pernikahan mereka. Ibu, meskipun sudah mengetahui situasi ini, tetap berusaha keras untuk mempertahankan ketenangan. Ia memilih untuk tidak terlibat dalam pertengkaran itu, meskipun hati ibu sangat terluka dengan sikap istri pertama yang semakin memperburuk keadaan. Ibu bukanlah orang yang mudah menyerah, dan ia bertekad untuk tidak tergantung pada siapapun, termasuk ayah. Dengan gaji yang cukup, ibu bekerja keras untuk menghidupi kami berdua, aku dan dirinya.
Ia tidak pernah meminta uang dari ayah, meskipun di satu sisi, ia merasa bahwa ayah seharusnya bertanggung jawab. Konflik ini, yang semakin memuncak menjadi semakin sulit untuk ditahan. Istri pertama ayah terus menuntut hak-haknya. Dan setiap kali ia berbicara tentang uang, suasana di rumah kami menjadi sangat tegang. Ayah terjebak di tengah, mencoba untuk menyeimbangkan dua dunia yang berbeda. Satu sisi, ia berusaha memenuhi permintaan istri pertama agar tidak terjadi masalah, sementara di sisi lain, ia merasa bersalah kepada ibu yang sudah memberikan banyak pengorbanan. Namun ayah juga tidak mampu memberikan banyak hal, mengingat gajinya yang terbatas. Meski demikian, ibu tetap tegar. Ia tidak membiarkan ketegangan ini merusak semangatnya untuk bekerja dan menjaga keharmonisan dalam keluarga kecil kami. Ibu tetap berusaha menunjukkan kepadaku bahwa hidup tetap bisa dijalani dengan penuh semangat, meski ada banyak masalah yang harus dihadapi. Ia selalu mengatakan bahwa meskipun hidup tidak selalu adil, ia akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untukku. Namun aku bisa merasakan betapa beratnya beban yang ibu tanggung. Aku melihatnya bekerja lebih keras dari sebelumnya, menghindari konflik, dan menjaga agar rumah tangga kami tetap berjalan dengan cara yang damai. Tapi, di dalam hatinya, aku tahu ada banyak rasa sakit yang terpendam. Ketegangan yang ada antara ibu dan istri pertama ayah menjadi semakin jelas. Istri pertama tak hanya menuntut uang, tetapi ia juga mulai mengontrol banyak hal dalam kehidupan kami, seolah-olah ibu tidak punya hak untuk menentukan apapun. Meskipun ibu tetap mandiri, tak bergantung pada siapapun, namun perasaan tidak dihargai mulai menggerogoti ketenangannya. Setiap kali ayah berusaha menenangkan situasi, ia merasa semakin terjepit, tak mampu memberi solusi yang tepat. Aku tumbuh menyaksikan perdebatan ini, namun tak pernah bisa melakukan apa-apa. Aku hanya bisa melihat ibu yang begitu tegar, meskipun dalam hatinya mungkin penuh dengan keraguan dan kecewa. Kehidupan rumah tangga kami semakin rumit, dan aku tahu semakin lama kami hidup dalam ketegangan ini, semakin sulit bagi ibu untuk mempertahankan keseimbangan antara keluarganya dan rumah tangga yang rapuh ini. Ibu semakin merasa terbebani. Setiap hari, ia menyaksikan perkelahian tak terlihat antara ayah dan istri pertama, dan meskipun ia berusaha untuk tidak terlibat, dampak dari semua ini tak dapat ia hindari. Meskipun ia tetap berusaha bertahan, ada masa-masa di mana ibu merasa begitu tertekan dengan semua tuntutan yang datang dari berbagai arah. Istri pertama terus mengintimidasi ayah, memaksanya untuk menyerahkan lebih banyak, bahkan untuk hal-hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab ibu dan aku. Ibu merasa bahwa dia semakin terjepit antara kewajiban sebagai istri kedua dan keinginannya untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga kami. Ibu tahu bahwa jika ia menyerah, jika ia mulai meminta bantuan dari ayah atau mengandalkan uang yang diberikan, hidup mereka akan semakin jauh dari harapan. Ibu merasa bahwa tak ada ruang bagi dirinya untuk lemah, karena jika ia menyerah, siapa lagi yang akan mengurus semuanya? Ia bekerja keras tanpa henti, menyelesaikan tugas di rumah, menjaga pekerjaan, dan menjaga agar aku tetap memiliki kehidupan yang lebih baik. Namun semakin lama, semakin sulit bagi ibu untuk mengelola semua itu. Setiap kali ibu mendengar tentang permintaan istri pertama ayah, hatinya semakin terasa berat. Ada kalanya ibu hanya bisa diam, tidak tahu harus berbuat apa, merasa terjebak dalam situasi yang tak bisa ia kendalikan. Meskipun ibu tak pernah menunjukkan kelemahannya, aku bisa merasakan betapa beratnya beban yang ia pikul. Aku yang semakin dewasa, mulai mengerti lebih dalam tentang semua yang ibu hadapi. Aku mulai melihat betapa kerasnya perjuangan ibu. Betapa setiap detik ia berjuang melawan kenyataan yang tak pernah adil. Aku mulai merasa malu karena belum bisa membantu banyak, dan semakin sadar bahwa selama ini ibu tak pernah meminta bantuan dari siapapun, bahkan ketika dia jelas-jelas membutuhkan. Konflik internal yang tak terlihat semakin meresap dalam kehidupan kami. Ayah yang berada di tengah-tengah tuntutan kedua pihak semakin sulit untuk menemukan jalan keluar. Setiap kali ayah mencoba menyelesaikan masalah, ia malah terjebak dalam lingkaran permintaan yang terus-menerus. Di sisi lain, ibu berusaha tetap tenang dan menjaga agar aku tidak merasa terlalu terbebani.
Ia tahu bahwa aku hanya anak yang ingin melihat ibunya bahagia. Tapi ibu juga sadar bahwa kebahagiaan itu harus datang dari dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Pada akhirnya, ibu terus berusaha menjaga kestabilan meskipun semuanya terasa semakin sulit. Di luar sana, dunia terus berputar dengan masalah yang tidak pernah berhenti. Tetapi ibu tidak menyerah. Ia tetap berjalan dengan penuh keteguhan, dengan tujuan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi aku dan dirinya. Meskipun banyak yang ingin menyeret kami ke dalam jurang kegelapan, ibu bertekad untuk tetap bertahan. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk masa depan kami berdua. Ibu selalu berusaha memberikan yang terbaik untukku, meskipun segala sesuatu tidak mudah baginya. Dalam setiap kesempatan, ibu mencoba memberikan kebahagiaan kecil yang bisa membuatku tersenyum, meskipun dunia di sekitar kami terasa penuh dengan ketegangan dan kesulitan. Salah satu cara ibu melakukannya adalah dengan membeli barang-barang yang aku inginkan. Mungkin bukan barang yang luar biasa mewah, tetapi cukup untuk membuatku merasa dihargai dan bahagia. Sebuah ponsel baru, sebuah laptop yang aku idam-idamkan, atau bahkan sekadar sepatu yang nyaman. Semua itu ibu belikan dengan kerja kerasnya, tanpa pernah meminta imbalan apapun. Aku tahu bahwa setiap barang yang ibu belikan bukan hanya hasil dari pengorbanan fisik, tetapi juga emosional. Ibu ingin memberikan lebih dari apa yang ia dapatkan. Ia ingin aku merasa bahwa meskipun kami hidup dalam kondisi yang sulit, aku tetap bisa merasakan kebahagiaan yang seharusnya dimiliki setiap anak. Ibu tak pernah beralasan atau membiarkan aku merasa kurang. Baginya, kebahagiaan kecil itu adalah cara untuk menunjukkan kasih sayang dan memberi rasa aman di tengah kekacauan yang terus terjadi. Namun, tindakan ibu yang baik hati ini ternyata justru memperburuk keadaan. Ketika ibu membelikan aku ponsel terbaru, sesuatu yang dulu aku anggap biasa saja, hal itu ternyata menjadi pemicu ketegangan lebih besar dalam keluarga kami. Anak-anak dari istri pertama ayah mulai memperhatikan setiap langkah ibu dengan rasa iri. Mereka tidak bisa memahami mengapa aku, yang menurut mereka adalah anak dari perempuan perebut suami orang, bisa memiliki barang-barang yang mereka sendiri tak bisa dapatkan. Bagaimana bisa aku, yang dianggap sebagai anak pelakor, memiliki barang-barang mewah sementara mereka yang merupakan anak sah dari istri pertama ayah tidak mendapatkan hal yang sama? Keirian mereka tidak hanya terasa di hati, tetapi langsung tercermin dalam sikap mereka. Setiap kali aku bertemu mereka, ada tatapan penuh rasa benci yang aku tangkap di mata mereka. Mereka memandangku seolah-olah aku yang membuat keluarga mereka hancur. Setiap kali ada barang baru yang ibu belikan, entah itu ponsel atau barang lainnya, mereka seakan tak bisa menahan rasa kesal dan cemburu. Mereka mulai melontarkan komentar-komentar tajam tentang bagaimana seharusnya ayah menafkahi mereka dan bukannya menghabiskan uang untuk anak hasil pernikahan siri. Ketegangan itu semakin terasa ketika ibu membeli lebih banyak barang untukku. Aku merasa canggung. Tahu bahwa setiap barang itu menambah beban yang sudah berat. Aku tidak ingin ibu merasa harus melakukan itu semua hanya untuk menyenangkan aku. Di sisi lain, ibu hanya ingin menunjukkan kasih sayangnya, memberi apa yang aku butuhkan untuk merasa lebih baik meskipun dihadapkan pada kenyataan yang pahit. Namun, niat baik ibu ini ternyata menjadi senjata bagi istri pertama ayah untuk semakin memanaskan suasana. Sikap anak-anak istri pertama semakin menunjukkan ketidaksukaan mereka terhadap kami. Ibu mencoba untuk tidak terlalu memikirkan mereka, tetapi aku bisa melihat betapa terganggunya ia. Setiap kali kami bertemu, ada ketegangan yang tak bisa dipungkiri. Ibu selalu berusaha untuk tetap tenang, tetapi aku tahu dalam hatinya, ia merasa sangat lelah menghadapi perasaan negatif yang datang dari sana. Pada akhirnya, meskipun ibu memberikan aku segala yang terbaik yang bisa ia berikan, ada harga yang harus dibayar. Kami tidak hanya berjuang dengan masalah ekonomi, tetapi juga dengan perasaan dan kebencian yang mulai tumbuh di antara keluarga kami. Meskipun ibu memberi aku kebahagiaan kecil lewat barang-barang itu, ia juga tahu bahwa kebahagiaan sejati tak bisa dibeli dengan uang. Ia berharap suatu hari nanti, aku bisa memahami bahwa barang-barang itu hanyalah simbol dari kasih sayangnya yang tulus.
sesuatu yang tak bisa diberikan oleh orang lain, bahkan oleh keluarga ayah sekalipun. Semakin aku tumbuh, semakin aku menyadari kenyataan yang harus kuhadapi setiap hari. Ketidakadilan itu semakin jelas, terutama ketika aku mulai memahami lebih dalam peran ibu dan perasaannya. Aku tahu bahwa meskipun ibu bekerja keras tanpa lelah, keadaan di rumah kami tak pernah tenang. Ada selalu sesuatu yang mengganggu. Baik, itu ketegangan antara ibu dan ayah, ataupun konflik yang tak kunjung reda dengan istri pertama ayah. Semua itu terasa semakin membebani pikiran ibu, dan aku merasa tak berdaya untuk membantu. Aku mulai menyadari bahwa ibu bukan hanya sekadar bekerja untuk memenuhi kebutuhan kami, tetapi juga untuk mempertahankan kehidupan yang rapuh ini. Ibu berjuang agar aku tetap bisa merasakan kehidupan yang lebih baik, meskipun ia tahu betul bahwa dunia di luar sana tak adil untuk kami. Setiap kali ibu pulang dari bekerja, ia membawa beban berat di pundaknya. Bukan hanya masalah pekerjaan, tetapi juga masalah dalam rumah tangga yang semakin pelik. Istri pertama ayah terus berusaha membuat hidup kami semakin sulit, mengingat setiap langkah yang kami ambil selalu dipantau dengan penuh kebencian. Konflik dengan istri pertama ayah terus berkembang. Ibu dan ayah semakin jarang bisa berbicara dengan tenang, dan aku, sebagai anak di tengah semua ini, merasa semakin terperangkap. Aku bukan hanya sekadar anak yang tumbuh dalam sebuah keluarga yang terpecah, tetapi juga seorang saksi dari sebuah pertarungan yang tak pernah bisa aku hindari. Setiap kali istri pertama ayah berusaha menggoyahkan ayah, aku tahu bahwa ibulah yang akan menjadi sasaran dari semua kemarahannya. Ibu tak hanya harus menghadapi sikap istri pertama yang semakin menuntut, tetapi juga harus menjaga agar aku tidak terpengaruh oleh ketegangan yang terus terjadi di rumah. Aku merasa semakin kesulitan untuk menjalani hidup dengan normal. Bagaimana bisa aku merasa damai ketika setiap hari ada ketegangan yang mengintai di rumah? Setiap kali ada keributan, aku hanya bisa diam, mencoba menghindari perbincangan yang membuat hatiku semakin sakit. Ibu berusaha mengingatkan agar aku tetap fokus pada pendidikan dan masa depan. Tetapi aku merasa bahwa setiap langkah yang aku ambil terasa semakin berat, karena beban keluarga yang terus membebani ibu. Ketidakadilan yang aku rasakan membuatku berpikir ulang tentang segala hal. Mengapa kehidupan kami harus seperti ini? Mengapa ibu harus terus bekerja keras, tetapi tetap tidak pernah mendapatkan rasa damai? Mengapa ayah lebih sering mengalah kepada istri pertama, sementara ibu selalu ada untukku tanpa pamrih? Aku mulai merasakan kebingunganku semakin dalam, dan entah bagaimana, aku mulai merasa marah pada situasi yang tak pernah adil ini. Pada saat yang sama, aku juga mulai merasakan kebimbangan dalam hatiku. Apakah aku harus terus berada di tengah perpecahan ini, ataukah sudah saatnya aku membuat keputusan yang bisa mengubah hidup kami? Aku tahu, jika aku terus terjebak di dalam lingkaran ini, aku hanya akan semakin terhimpit. Namun di sisi lain, aku juga merasa harus memberi dukungan kepada ibu yang telah memberikan segalanya untukku. Aku sadar, tidak ada yang bisa mengubah keadaan ini kecuali diriku sendiri. Ibu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kebahagiaan bagi kami berdua, tetapi ia juga manusia biasa yang tak bisa menanggung semuanya sendirian. Aku pun harus membuat keputusan. Apakah aku akan terus merasa terperangkap dalam ketidakadilan ini, ataukah aku harus berdiri teguh dan membantu ibu dalam cara yang lebih berarti? Aku mulai memikirkan masa depan. Keputusan yang harus diambil bukan hanya tentang apakah aku akan bertahan di tengah semua masalah ini, tetapi juga tentang bagaimana aku bisa membangun hidup yang lebih baik. Aku tidak bisa terus terperangkap dalam ketegangan dan kebencian yang datang dari keluarga ayah. Mungkin inilah saatnya untuk mengubah segala sesuatu. Tapi apakah aku cukup kuat untuk menghadapi tantangan ini? Ketegangan yang selama ini merundung keluarga kami mencapai titik puncaknya ketika ibu kembali membeli barang-barang baru yang lebih mahal untukku. Kali ini, bukan hanya sebuah ponsel atau laptop, tetapi sebuah motor baru dan beberapa barang lainnya yang cukup mencolok. Ibu seolah ingin memberi aku semua yang bisa ia berikan, dengan harapan bisa mengurangi beban mental yang aku rasakan. Namun, yang ibu tidak tahu adalah bahwa setiap keputusan kecilnya untuk membelikanku sesuatu yang sedikit lebih mewah malah membuat situasi semakin buruk.
Istri pertama ayah, yang sebelumnya sudah cukup merasa terganggu dengan keadaan kami, kini menjadi benar-benar marah. Berita tentang barang-barang baru yang ibu beli dengan mudah tersebar di antara keluarga besar ayah, meskipun rumah kami terletak jauh dari tempat mereka tinggal. Entah bagaimana, mereka selalu tahu setiap kali ada perubahan atau pembelian baru di rumah kami. Mungkin itu adalah salah satu efek dari ketegangan yang terus berlangsung, di mana keluarga dari istri pertama merasa berhak mengawasi setiap langkah yang kami ambil. Istri pertama semakin cemburu, merasa bahwa ayah dan ibu lebih memanjakan aku dibandingkan anak-anaknya. Padahal, aku tahu benar bahwa segala yang ibu beli adalah hasil kerja kerasnya, bukan uang dari ayah yang seringkali kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Namun, bagi mereka, itu semua tidak penting. Yang mereka lihat hanyalah fakta bahwa aku, anak dari pernikahan siri, bisa mendapatkan hal-hal yang mereka sendiri tak mampu dapatkan. Mereka mulai menganggap ibu sebagai ancaman bagi kedudukan mereka dalam keluarga besar ayah. Keadaan semakin memburuk ketika istri pertama mulai melampiaskan amarahnya kepada ayah. Ia menuntut agar ayah bertanggung jawab atas ketidakadilan yang terjadi, dengan menyerahkan lebih banyak uang dan perhatian kepadanya dan anak-anaknya. Ibu pun semakin merasa tertekan. Setiap kali kami berbicara, ada rasa cemas yang selalu menghantui. Ibu tahu bahwa ketegangan ini bukan hanya tentang uang atau barang, tetapi juga tentang rasa ketidakadilan yang semakin memperburuk hubungan mereka. Aku bisa merasakan perasaan ibu yang semakin lelah. Ia berusaha untuk tetap tenang, mencoba menjelaskan bahwa semuanya yang ia lakukan adalah untuk kebaikan kami. Tetapi percuma. Istri pertama tak peduli. Mereka mulai melontarkan tuduhan-tuduhan yang semakin tajam, menyalahkan ibu atas segala masalah yang terjadi di keluarga ini. Semua yang ibu lakukan, bahkan yang terbaik sekalipun, menjadi bahan perdebatan dan kebencian. Di tengah perselisihan ini, aku merasa semakin terjebak. Aku melihat ibu menangis beberapa kali, meskipun ia berusaha menutupi rasa sakitnya dengan senyum. Aku mulai merasa bimbang, bertanya-tanya apakah ini semua ada habisnya. Apakah ada jalan keluar dari lingkaran kebencian yang semakin memperburuk keadaan? Di satu sisi, aku ingin mendukung ibu. Tetapi di sisi lain, aku juga merasa semakin terasing dari dunia di sekitar kami. Ibu terus berjuang, tetapi apakah perjuangannya akan membawa perubahan yang lebih baik? Atau justru semakin memperburuk keadaan? Ketegangan ini tidak hanya membuat aku dan ibu merasa terjepit, tetapi juga memperburuk hubungan ayah dengan keluarga besar dari istri pertama. Ayah mulai merasa terpojok, berusaha menenangkan istri pertama, tetapi semakin banyak hal yang ia korbankan untuk menjaga keharmonisan yang sudah lama hilang. Semua keputusan yang ia ambil, bahkan yang sederhana sekalipun, seperti membelikan ibu atau aku barang-barang, seolah menjadi bahan perdebatan tanpa akhir. Ketika segala sesuatu mulai terasa semakin tak terkendali, aku menyadari satu hal. Kami tak hanya berjuang melawan kebencian, tetapi juga melawan sistem yang tak pernah mengizinkan kami untuk hidup dengan tenang. Kami selalu berada di posisi yang salah, selalu dihakimi, dan selalu dipandang sebelah mata. Semua yang kami lakukan selalu dicurigai, dan segala yang kami peroleh selalu disalahartikan. Aku tidak tahu berapa lama kami bisa bertahan dalam ketegangan ini. Namun, satu yang pasti, ibu terus berjuang meskipun di tengah perselisihan yang semakin mengerikan ini. Ia tak pernah menyerah meskipun keadaan semakin memanas. Setelah berjuang melalui semua kekacauan dan ketegangan dalam keluarga, aku mulai merasa bahwa hidupku tidak bisa terus terperangkap dalam kondisi yang tidak pasti ini. Meskipun ketidakadilan terus mengikutiku, aku tahu bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari pusaran ini adalah dengan fokus pada masa depan dan pendidikan. Aku memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2, meskipun itu berarti harus menambah beban bagi ibu-ibu yang selalu mendukungku tanpa ragu, langsung menyanggupi keputusanku. Aku bisa merasakan bahwa ia begitu bangga melihatku bertekad untuk melangkah maju. Tanpa pernah mengeluh tentang beban hidup yang semakin berat, ibu mengumpulkan segala daya dan usahanya untuk membantuku. Ia selalu bilang bahwa apapun yang aku capai kelak, itu adalah hadiah dari perjuangannya, meskipun ia tahu bahwa jalan yang harus dilalui tidaklah mudah.
Keputusan untuk melanjutkan pendidikan ini bukanlah hal yang mudah. Aku harus mempersiapkan ujian seleksi, memikirkan tentang biaya yang tidak sedikit, dan yang lebih penting, aku harus menghadapi kenyataan bahwa keputusan ini mungkin akan semakin memperburuk hubungan dengan keluarga besar ayah. Namun, aku merasa ini adalah langkah yang harus diambil untuk memberi diriku kesempatan lebih baik di masa depan. Saat aku mulai mendaftarkan diri ke beberapa universitas untuk tes S2, aku tahu bahwa ini adalah langkah yang berisiko. Beberapa hari setelah itu, kabar bahwa aku sedang mengurus S2 menyebar dengan cepat, dan tak butuh waktu lama bagi keluarga besar ayah, terutama istri pertama, untuk mengetahui niatku. Tanpa disangka, mereka langsung mulai mengganggu kehidupan kami lagi. Mereka tak hanya marah, tetapi mulai menyerang ibu dengan tuduhan-tuduhan tak berdasar. Istri pertama ayah, yang selalu merasa bahwa aku hidup dalam kenyamanan yang tidak pantas, mulai melontarkan kata-kata penuh kecemburuan. Ia merasa bahwa aku, anak dari pernikahan siri, tak layak mendapatkan kesempatan seperti itu, sementara anak-anaknya, yang sudah dianggap lebih murni dalam keluarga, tidak bisa mendapatkannya. Keluarga dari istri pertama, yang tampaknya tak pernah berhenti menilai kami dengan cara yang kasar, semakin memperburuk situasi. Mereka mulai menuntut lebih banyak, mencoba mendikte ibu dengan cara yang semakin tak masuk akal. Mereka mempersoalkan biaya pendidikan yang akan dikeluarkan oleh ibu, bahkan mulai mencampuri urusan pribadi kami. Istri pertama, yang merasa dirinya berhak atas apa yang dimiliki ayah, berusaha mengatur segala hal dalam hidup kami. Aku mulai merasa tak berdaya. Meski aku tahu aku harus tetap melangkah maju dan berjuang untuk masa depan, setiap langkahku selalu diawasi dan direndahkan. Setiap keputusan yang kuambil, baik itu yang seharusnya menjadi hal pribadi, menjadi perdebatan panjang yang menguras energi. Ibu, yang tadinya merasa bangga atas kemajuan yang aku buat, mulai merasa tertekan kembali. Ia selalu berusaha melindungiku, tapi semakin lama, tekanan dari keluarga besar ayah semakin berat. Aku melihat ibu semakin cemas, berusaha menjaga agar kami tetap tenang di tengah segala guncangan ini. Namun, aku tahu bahwa ibu tak bisa terus-menerus menghadapinya sendirian. Ketika istri pertama ayah kembali menyerang, ibu hanya bisa diam, merasakan ketidakadilan yang tak pernah berhenti mengalir ke dalam kehidupan kami. Di tengah semua ini, aku semakin mantap dengan keputusan yang kuambil. Aku tak bisa mundur. Aku harus melanjutkan pendidikan ini. Tak hanya untuk diriku, tetapi juga untuk ibu yang telah berkorban begitu banyak untukku. Keputusan ini bukan hanya tentang melanjutkan S2, tetapi juga tentang melepaskan diri dari belenggu masa lalu yang terus menghantui kami. Namun aku tahu bahwa perjuanganku baru dimulai. Jika mereka terus mengganggu, aku harus siap menghadapi segala tantangan yang datang. Aku tidak akan membiarkan masa depanku diputuskan oleh kebencian yang datang dari mereka yang tak pernah memahami perjuangan kami. Masa depan ini adalah hakku, dan aku akan berjuang untuk mencapainya, apapun yang terjadi. Setelah memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2, aku mulai mempersiapkan segala sesuatunya dengan penuh harapan. Aku mengikuti ujian masuk beberapa kampus negeri yang kuanggap terbaik, dengan tujuan untuk mendapatkan beasiswa dan melanjutkan impianku. Setiap malam aku belajar keras, meskipun di tengah segala tekanan yang datang dari berbagai arah. Ibu selalu mendukungku, memberiku semangat, dan memastikan aku tidak menyerah pada mimpiku. Pada saat yang sama, aku juga mulai merasakan kebimbangan dalam hatiku. Apakah aku harus terus berada di tengah perpecahan ini, ataukah sudah saatnya aku membuat keputusan yang bisa mengubah hidup kami? Aku tahu, jika aku terus terjebak di dalam lingkaran ini, aku hanya akan semakin terhimpit. Namun di sisi lain, aku juga merasa harus memberi dukungan kepada ibu yang telah memberikan segalanya untukku. Aku sadar, tidak ada yang bisa mengubah keadaan ini kecuali diriku sendiri. Ibu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kebahagiaan bagi kami berdua, tetapi ia juga manusia biasa yang tak bisa menanggung semuanya sendirian. Aku pun harus membuat keputusan. Apakah aku akan terus merasa terperangkap dalam ketidakadilan ini, ataukah aku harus berdiri teguh dan membantu ibu dalam cara yang lebih berarti? Aku mulai memikirkan masa depan.
Keputusan yang harus diambil bukan hanya tentang apakah aku akan bertahan di tengah semua masalah ini, tetapi juga tentang bagaimana aku bisa membangun hidup yang lebih baik. Aku tidak bisa terus terperangkap dalam ketegangan dan kebencian yang datang dari keluarga ayah. Mungkin inilah saatnya untuk mengubah segala sesuatu. Tapi apakah aku cukup kuat untuk menghadapi tantangan ini? Ketegangan yang selama ini merundung keluarga kami mencapai titik puncaknya ketika ibu kembali membeli barang-barang baru yang lebih mahal untukku. Kali ini, bukan hanya sebuah ponsel atau laptop, tetapi sebuah motor baru dan beberapa barang lainnya yang cukup mencolok. Ibu seolah ingin memberi aku semua yang bisa ia berikan, dengan harapan bisa mengurangi beban mental yang aku rasakan. Namun, yang ibu tidak tahu adalah bahwa setiap keputusan kecilnya untuk membelikanku sesuatu yang sedikit lebih mewah malah membuat situasi semakin buruk. Istri pertama ayah, yang sebelumnya sudah cukup merasa terganggu dengan keadaan kami, kini menjadi benar-benar marah. Berita tentang barang-barang baru yang ibu beli dengan mudah tersebar di antara keluarga besar ayah, meskipun rumah kami terletak jauh dari tempat mereka tinggal. Entah bagaimana, mereka selalu tahu setiap kali ada perubahan atau pembelian baru di rumah kami. Mungkin itu adalah salah satu efek dari ketegangan yang terus berlangsung, di mana keluarga dari istri pertama merasa berhak mengawasi setiap langkah yang kami ambil. Istri pertama semakin cemburu, merasa bahwa ayah dan ibu lebih memanjakan aku dibandingkan anak-anaknya. Padahal, aku tahu benar bahwa segala yang ibu beli adalah hasil kerja kerasnya, bukan uang dari ayah yang sering kali kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Namun, bagi mereka, itu semua tidak penting. Yang mereka lihat hanyalah fakta bahwa aku, anak dari pernikahan siri, bisa mendapatkan hal-hal yang mereka sendiri tak mampu dapatkan. Mereka mulai menganggap ibu sebagai ancaman bagi kedudukan mereka dalam keluarga besar ayah. Keadaan semakin memburuk ketika istri pertama mulai melampiaskan amarahnya kepada ayah. Ia menuntut agar ayah bertanggung jawab atas ketidakadilan yang terjadi dengan menyerahkan lebih banyak uang dan perhatian kepadanya dan anak-anaknya. Ibu pun semakin merasa tertekan. Setiap kali kami berbicara, ada rasa cemas yang selalu menghantui. Ibu tahu bahwa ketegangan ini bukan hanya tentang uang atau barang, tetapi juga tentang rasa ketidakadilan yang semakin memperburuk hubungan mereka. Aku bisa merasakan perasaan ibu yang semakin lelah. Ia berusaha untuk tetap tenang, mencoba menjelaskan bahwa semuanya yang ia lakukan adalah untuk kebaikan kami, tetapi percuma. Istri pertama tak peduli. Mereka mulai melontarkan tuduhan-tuduhan yang semakin tajam, menyalahkan ibu atas segala masalah yang terjadi di keluarga ini. Semua yang ibu lakukan, bahkan yang terbaik sekalipun, menjadi bahan perdebatan dan kebencian. Di tengah perselisihan ini, aku merasa semakin terjebak. Aku melihat ibu menangis beberapa kali, meskipun ia berusaha menutupi rasa sakitnya dengan senyum. Aku mulai merasa bimbang, bertanya-tanya apakah ini semua ada habisnya. Apakah ada jalan keluar dari lingkaran kebencian yang semakin memperburuk keadaan? Di satu sisi, aku ingin mendukung ibu, tetapi di sisi lain, aku juga merasa semakin terasing dari dunia di sekitar kami. Ibu terus berjuang, tetapi apakah perjuangannya akan membawa perubahan yang lebih baik, atau justru semakin memperburuk keadaan? Ketegangan ini tidak hanya membuat aku dan ibu merasa terjepit, tetapi juga memperburuk hubungan ayah dengan keluarga besar dari istri pertama. Ayah mulai merasa terpojok, berusaha menenangkan istri pertama, tetapi semakin banyak hal yang ia korbankan untuk menjaga keharmonisan yang sudah lama hilang. Semua keputusan yang ia ambil, bahkan yang sederhana sekalipun, seperti membelikan ibu atau aku barang-barang, seolah menjadi bahan perdebatan tanpa akhir. Ketika segala sesuatu mulai terasa semakin tak terkendali, aku menyadari satu hal. Kami tak hanya berjuang melawan kebencian, tetapi juga melawan sistem yang tak pernah mengizinkan kami untuk hidup dengan tenang. Kami selalu berada di posisi yang salah, selalu dihakimi, dan selalu dipandang sebelah mata. Semua yang kami lakukan selalu dicurigai, dan segala yang kami peroleh selalu disalahartikan. Aku tidak tahu berapa lama kami bisa bertahan dalam ketegangan ini. Namun, satu yang pasti, ibu terus berjuang, meskipun di tengah perselisihan yang semakin mengerikan ini.
Ia tak pernah menyerah, meskipun keadaan semakin memanas. Setelah berjuang melalui semua kekacauan dan ketegangan dalam keluarga, aku mulai merasa bahwa hidupku tidak bisa terus terperangkap dalam kondisi yang tidak pasti. Meskipun ketidakadilan terus mengikutiku, aku tahu bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari pusaran ini adalah dengan fokus pada masa depan dan pendidikan. Aku memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2, meskipun itu berarti harus menambah beban bagi ibu-ibu yang selalu mendukungku tanpa ragu, langsung menyanggupi keputusanku. Aku bisa merasakan bahwa ia begitu bangga melihatku bertekad untuk melangkah maju. Tanpa pernah mengeluh tentang beban hidup yang semakin berat, ibu mengumpulkan segala daya dan usahanya untuk membantuku. Ia selalu bilang bahwa apapun yang aku capai kelak, itu adalah hadiah dari perjuangannya, meskipun ia tahu bahwa jalan yang harus dilalui tidaklah mudah. Keputusan untuk melanjutkan pendidikan ini bukanlah hal yang mudah. Aku harus mempersiapkan ujian seleksi, memikirkan tentang biaya yang tidak sedikit, dan yang lebih penting, aku harus menghadapi kenyataan bahwa keputusan ini mungkin akan semakin memperburuk hubungan dengan keluarga besar ayah. Namun, aku merasa ini adalah langkah yang harus diambil untuk memberi diriku kesempatan lebih baik di masa depan. Saat aku mulai mendaftarkan diri ke beberapa universitas untuk tes S2, aku tahu bahwa ini adalah langkah yang berisiko. Beberapa hari setelah itu, kabar bahwa aku sedang mengurus S2 menyebar dengan cepat, dan tak butuh waktu lama bagi keluarga besar ayah, terutama istri pertama, untuk mengetahui niatku. Tanpa disangka, mereka langsung mulai mengganggu kehidupan kami lagi. Mereka tak hanya marah, tetapi mulai menyerang ibu dengan tuduhan-tuduhan tak berdasar. Istri pertama ayah, yang selalu merasa bahwa aku hidup dalam kenyamanan yang tidak pantas, mulai melontarkan kata-kata penuh kecemburuan. Ia merasa bahwa aku, anak dari pernikahan siri, tak layak mendapatkan kesempatan seperti itu, sementara anak-anaknya, yang sudah dianggap lebih murni dalam keluarga, tidak bisa mendapatkannya. Keluarga dari istri pertama, yang tampaknya tak pernah berhenti menilai kami dengan cara yang kasar, semakin memperburuk situasi. Mereka mulai menuntut lebih banyak, mencoba mendikte ibu dengan cara yang semakin tak masuk akal. Mereka mempersoalkan biaya pendidikan yang akan dikeluarkan oleh ibu, bahkan mulai mencampuri urusan pribadi kami. Istri pertama, yang merasa dirinya berhak atas apa yang dimiliki ayah, berusaha mengatur segala hal dalam hidup kami. Aku mulai merasa tak berdaya. Meski aku tahu aku harus tetap melangkah maju dan berjuang untuk masa depan, setiap langkahku selalu diawasi dan direndahkan. Setiap keputusan yang kuambil, baik itu yang seharusnya menjadi hal pribadi, menjadi perdebatan panjang yang menguras energi. Ibu, yang tadinya merasa bangga atas kemajuan yang aku buat, mulai merasa tertekan kembali. Ia selalu berusaha melindungiku, tapi semakin lama, tekanan dari keluarga besar ayah semakin berat. Aku melihat ibu semakin cemas, berusaha menjaga agar kami tetap tenang di tengah segala guncangan ini. Namun, aku tahu bahwa ibu tak bisa terus-menerus menghadapinya sendirian. Ketika istri pertama ayah kembali menyerang, ibu hanya bisa diam, merasakan ketidakadilan yang tak pernah berhenti mengalir ke dalam kehidupan kami. Di tengah semua ini, aku semakin mantap dengan keputusan yang kuambil. Aku tak bisa mundur. Aku harus melanjutkan pendidikan ini. Tak hanya untuk diriku, tetapi juga untuk ibu yang telah berkorban begitu banyak untukku. Keputusan ini bukan hanya tentang melanjutkan S2, tetapi juga tentang melepaskan diri dari belenggu masa lalu yang terus menghantui kami. Namun aku tahu bahwa perjuanganku baru dimulai. Jika mereka terus mengganggu, aku harus siap menghadapi segala tantangan yang datang. Aku tidak akan membiarkan masa depanku diputuskan oleh kebencian yang datang dari mereka yang tak pernah memahami perjuangan kami. Masa depan ini adalah hakku, dan aku akan berjuang untuk mencapainya, apapun yang terjadi. Setelah memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2, aku mulai mempersiapkan segala sesuatunya dengan penuh harapan. Aku mengikuti ujian masuk beberapa kampus negeri yang kuanggap terbaik, dengan tujuan untuk mendapatkan beasiswa dan melanjutkan impianku. Setiap malam aku belajar keras, meskipun di tengah segala tekanan yang datang dari berbagai arah. Ibu selalu mendukungku, memberiku semangat, dan memastikan aku tidak menyerah pada mimpiku. Ayah, yang semakin marah,
berdiri dan pergi begitu saja, meninggalkan aku dan ibu dalam keheningan yang tegang. Aku tahu bahwa ini bukan akhir dari masalah. Konflik yang semakin memanas ini hanya akan berlanjut, dan aku merasa berada di tengah pertempuran yang tak ada habisnya. Namun, aku merasa lega, karena aku sudah mengungkapkan apa yang aku rasa. Aku tidak akan mundur, tidak akan membiarkan orang lain mengendalikan hidupku. Beberapa hari kemudian, ketegangan di rumah semakin terasa. Istri pertama terus menekan ayah untuk membuat aku menghentikan rencanaku, dan ayah semakin terperangkap dalam tekanan itu. Aku bisa melihat bagaimana ayah merasa semakin terasing dari kami, terperangkap dalam keadaan yang membuatnya tak tahu harus berbuat apa. Namun, aku tahu bahwa aku harus terus maju, apapun yang terjadi. Ini adalah keputusan yang akan mengubah arah hidupku, meskipun aku tahu itu akan mempengaruhi hubungan kami. Aku hanya bisa berharap bahwa suatu saat nanti, ayah akan memahami bahwa ini adalah langkah yang harus aku ambil demi masa depanku. Dan yang lebih penting, aku tidak akan menyerah pada apa yang telah aku perjuangkan dengan susah payah. Saat ketegangan semakin memuncak di rumah, perasaan yang sudah lama terpendam akhirnya tidak bisa lagi dibendung. Keputusan demi keputusan yang diambil semakin membuat aku merasa terperangkap dalam keadaan yang tidak pernah aku inginkan. Namun, yang lebih mengganggu adalah kenyataan pahit yang telah aku pendam terlalu lama, kenyataan yang harus aku hadapi, meskipun aku tahu itu akan mengubah segalanya. Hari itu, setelah perdebatan panjang dengan ayah, aku tidak bisa lagi menahan diri. Aku merasa semua yang terjadi selama ini hanya berpuncak pada kebohongan yang tak pernah diungkapkan. Aku ingin agar semua orang tahu kebenarannya, meskipun itu berarti menghancurkan hubungan yang sudah lama ada. Ayah, aku memulai dengan suara yang tegas, namun berat. Ayah tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai suami. Semua yang kami miliki, semua yang ibu dan aku punya, itu bukan dari ayah. Itu semua hasil kerja keras ibu. Suaraku bergema di dalam rumah, menembus keheningan yang menggelayuti ruang tamu. Ayah terdiam sejenak, tidak bisa segera merespon kata-kataku. Wajahnya tampak memucat, seolah ia baru saja disadarkan oleh kenyataan yang tak pernah ia duga akan terungkap. Aku melanjutkan dengan lebih tegas. Ibu yang bekerja keras. Ibu yang memberi kami kehidupan. Tidak ada sumbangsih ayah dalam hidup kami. Semua yang kami capai, semua yang kami punya, adalah hasil dari pengorbanan ibu. Ayah tidak ada perannya. Saat aku mengungkapkan kata-kata itu, aku bisa melihat wajah ayah yang mulai memerah. Hatiku tidak merasa senang, bahkan aku merasa hancur melihatnya. Namun, aku tahu bahwa ini adalah kebenaran yang harus diungkapkan. Aku sudah terlalu lama hidup dengan bayangan tentang ayah yang selalu dianggap sebagai pahlawan, padahal kenyataannya jauh berbeda. Ibu yang ada di sampingku hanya bisa menatap dengan pandangan kosong. Mungkin ia tahu ini saatnya untuk menghadapi kenyataan ini secara terbuka, namun ia memilih untuk diam. Aku merasa bahwa ibu tidak perlu lagi membela ayah, karena kenyataan ini sudah terlalu jelas untuk ditutupi lagi. Ayah berdiri dengan tangan yang gemetar, mencoba mengendalikan emosinya. "Kamu tidak tahu apa yang telah aku lakukan untuk keluarga ini," katanya. Suaranya penuh dengan amarah yang tak terkendali. "Aku sudah berusaha, tapi kamu hanya melihat kesalahanku. Kamu tidak tahu apa yang telah aku korbankan." Aku menatap ayah dengan penuh ketegasan, meskipun dalam hatiku ada rasa sakit yang tak bisa disembunyikan. "Aku tahu, ayah. Aku tahu segala pengorbanan yang ayah maksud. Tapi, pengorbanan itu tidak pernah berarti apa-apa bagi ibu dan aku. Kami harus berjuang sendiri, tanpa bantuan ayah. Kami berdua membangun hidup ini, tanpa ada kontribusi nyata dari ayah." Perkataan itu terlempar begitu saja, seperti pedang yang mengiris hubungan yang sudah rapuh. Ayah semakin terpukul, terlihat jelas bahwa ia tak bisa menerima kenyataan yang begitu keras. Namun, bagiku, ini adalah saat yang harus aku hadapi dengan kepala tegak. Aku tidak akan pernah menutup mata pada kenyataan yang sudah lama kuperhatikan. Ibu, yang selama ini diam, akhirnya mengangkat suaranya.
Sudah cukup. Tidak perlu lagi ada pembelaan. Semua yang terjadi ini bukan hanya kesalahan ayah, tetapi juga pilihan-pilihan yang kami buat bersama. Tapi sekarang, semuanya harus berhenti. Perkataan ibu itu, meskipun sederhana, terasa seperti keputusan final yang mengakhiri segala kebohongan yang ada di antara kami. Aku melihat ayah terdiam, terkejut, dan bingung. Mungkin ia merasa tak lagi memiliki tempat untuk bertahan di tengah-tengah keluarga ini. Aku merasa beban yang selama ini menekan di dadaku sedikit menghilang. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi permainan tersembunyi yang mengendalikan hidupku. Aku sudah mengungkapkan kebenaran, dan meskipun itu menyakitkan, aku merasa lebih lega dari sebelumnya. Namun, aku juga tahu bahwa mengungkapkan kebenaran ini tidak akan mengakhiri semua masalah. Malah, ini mungkin hanya permulaan dari konflik yang lebih besar lagi. Ayah bisa saja marah lebih besar, atau bahkan mengambil langkah yang lebih drastis. Tapi aku sudah siap menghadapi apapun yang terjadi. Setidaknya aku tahu sekarang bahwa apa yang kulakukan adalah langkah yang benar. Kenyataan telah terungkap, dan semuanya tidak akan pernah sama lagi. Ketegangan yang selama ini membara dalam rumah kami, akhirnya mencapai titik puncaknya. Setiap hari, pertengkaran semakin sering terdengar, dan semakin sulit untuk mempertahankan ketenangan. Aku merasa seperti berada di tengah badai yang tidak bisa kuhindari. Setiap kata yang keluar dari mulut ayah atau keluarga istri pertama membuatnya semakin sulit untuk bernapas dengan tenang. Hari itu, setelah ayah kembali datang dengan permintaan yang tidak bisa kuterima, aku mulai merasakan bahwa sudah tidak ada lagi ruang untuk toleransi. Aku tidak bisa lagi menyembunyikan kebencian dan ketidakadilan yang aku rasakan. Perasaan yang sudah lama terpendam mulai meledak tanpa bisa kutahan lagi. Aku melihat ibu yang selalu diam, menahan sakitnya, menahan konflik-konflik yang tidak pernah bisa ia pilih. Aku tahu ibu sudah berada di ujung kesabarannya. Saat itu, ayah datang dengan membawa segala tuntutan dari istri pertama. Ia kembali meminta ibu untuk menyerahkan sebagian dari uang yang ibu tabung, yang ibu pekerjakan dengan susah payah. Ia meminta lebih banyak lagi, seperti sebuah permintaan yang tidak pernah berujung. Aku melihat raut wajah ibu yang semakin menegang, dan untuk pertama kalinya, aku tahu bahwa batas kesabaran ibu sudah tercapai. Ibu, aku mendekat, mencoba memberi sedikit keberanian. Jangan biarkan mereka terus menginjak kita. Ibu hanya menatapku sejenak. Ada keteguhan di matanya yang tak pernah kulihat sebelumnya. Ia menelan ludah, berusaha menenangkan diri sejenak, lalu akhirnya memutuskan sesuatu yang berat, tetapi juga sangat pasti. Ibu berdiri dan menghadap ayah. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut lagi, hanya ada ketegasan yang luar biasa. Sudah, cukup. Kamu tidak punya hak lagi untuk mengatur hidup kami, katanya dengan suara yang berat, namun penuh tekad. Ayah terdiam, seolah terkejut mendengar kalimat itu. Sepertinya ia tidak menyangka ibu akan mengatakan itu. Tidak menyangka ibu akhirnya akan menentang dengan sekeras itu. Ibu, ayah berusaha bersuara. Kamu tidak tahu apa yang telah aku lakukan. Kamu tidak tahu bagaimana aku berusaha untuk keluarga. Ini, ibu menyela dengan tegas. Keluarga ini tidak hanya kamu yang berjuang. Aku yang selama ini mempertahankan semuanya. Aku yang mengurus segalanya tanpa bantuanmu. Jangan berpura-pura jadi pahlawan sekarang. Ini sudah cukup. Suasana dalam rumah itu semakin memanas, dan seketika itu pula ibu membuat keputusan yang mungkin akan mengubah segalanya. Dengan penuh keberanian, ia memutuskan untuk mengusir ayah dari rumah. Aku bisa merasakan keteguhan dalam setiap kata ibu. Ia sudah lelah. Ia sudah cukup merasakan sakit dan pengkhianatan. Ia tidak lagi mau terjebak dalam hubungan yang penuh dengan ketidakadilan. Pergilah, ibu akhirnya berkata dengan suara yang lebih tegas, hampir seperti komando. Kami tidak membutuhkanmu lagi. Ayah hanya terdiam, seolah tak percaya dengan keputusan ibu. Wajahnya memerah, dan aku bisa melihat kekecewaan di matanya. Meskipun aku tahu bahwa ia juga tahu bahwa ini adalah jalan yang sudah terlalu lama harus ditempuh.
Ia telah mengabaikan keluarganya terlalu lama. Ibu tidak peduli dengan apapun yang akan terjadi selanjutnya. Kamu bisa pergi sekarang. Jangan pernah kembali lagi. Ini adalah keputusan yang sudah kuambil. Ayah, dengan wajah yang penuh emosi, akhirnya berjalan pergi, tidak mengatakan apapun lagi. Suasana rumah yang semula penuh dengan kebisingan, kini menjadi sunyi. Hanya ada suara langkah kaki ayah yang semakin menjauh. Aku hanya bisa menatap ibu yang berdiri tegak, meski matanya terlihat penuh dengan air mata yang hampir tumpah. Ibu menghela napas panjang dan menatapku. Akhirnya, kita bebas dari semua ini, katanya, dengan suara yang agak gemetar, namun mengandung kelegaan. Ini adalah pilihan terbaik, meskipun sulit. Kita harus bertahan. Aku mengangguk, merasa lega meskipun tidak sepenuhnya bisa memahami perasaan ibu. Kami berdua tahu bahwa keputusan ini mungkin akan membawa banyak konsekuensi, tetapi lebih dari segalanya, kami tahu bahwa ibu akhirnya bisa melindungi dirinya dan aku dari semua intervensi yang selama ini mengganggu hidup kami. Hari itu, ibu menunjukkan kepadaku betapa kuatnya dia. Sebuah keputusan yang sulit, namun penuh dengan keberanian. Dan aku tahu, meskipun jalan kami akan lebih berat tanpa ayah, kami akan baik-baik saja. Kami punya satu sama lain, dan itu sudah cukup untuk memulai hidup baru. Setelah peristiwa hari itu, rumah kami terasa lebih sepi dari biasanya. Meskipun ayah telah pergi, ada sesuatu yang tetap menggantung di udara, seakan masih ada ruang kosong yang perlu diisi. Ibu dan aku melanjutkan hidup sehari-hari, meskipun kami tahu bahwa sebuah babak baru telah dimulai. Kami berdua sama-sama merasa lega, tapi juga berat. Keputusan ibu untuk mengusir ayah bukanlah hal yang mudah. Namun kami sadar itu adalah langkah yang harus diambil. Namun, kehidupan yang tenang itu tidak berlangsung lama. Ayah, yang tampaknya tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia sudah tidak lagi memiliki kendali, datang lagi ke rumah. Wajahnya tampak lebih kusut dari sebelumnya, dan ada amarah yang tampak memuncak di balik tatapannya. Ibu hanya menatapnya dengan tatapan yang datar. Tak ada lagi rasa takut atau keraguan. Ini adalah bagian dari hidup yang harus ia hadapi, dan ia sudah siap. Ayah, yang merasa terpojok, akhirnya melontarkan kalimat yang begitu mengejutkan. "Aku talak kamu," katanya dengan suara yang nyaring, penuh kemarahan. Seakan itu adalah cara terakhirnya untuk menegaskan kekuasaannya atas ibu-ibu, yang selama ini menahan segala emosinya, tidak bereaksi seperti yang ayah harapkan. Dia hanya mengangguk pelan, kemudian berkata dengan tenang, "Jika itu yang kamu inginkan, aku menerima." Kata-kata itu terucap tanpa getaran sedikit pun. Ibu menerima talak itu dengan ketenangan yang justru menggetarkan hati. Tidak ada air mata, tidak ada jeritan kemarahan, hanya sebuah penerimaan yang sulit dipahami oleh banyak orang, bahkan oleh aku sendiri. Aku melihat ayah terdiam sejenak, tampaknya terkejut dengan respon ibu yang begitu tenang. Ia mungkin berharap ibu akan marah, atau berteriak, atau setidaknya menunjukkan sedikit penyesalan. Tetapi ibu justru tidak memberi ruang untuk itu. Ia hanya berkata, "Sudah cukup. Kita sudah cukup." Dengan hati yang penuh campuran perasaan, lega, kecewa, marah, ibu menerima kenyataan bahwa pernikahannya dengan ayah sudah berakhir. Tidak ada lagi ruang untuk mengharapkan perubahan. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Itu adalah titik akhir dari sebuah hubungan yang telah lama penuh dengan pengkhianatan dan ketidakadilan. Ayah tidak berkata apa-apa lagi. Hanya ada keheningan yang menyelimuti ruangan itu. Kemudian, dengan langkah yang lebih berat, ia pergi tanpa menoleh lagi. Saat pintu tertutup, aku merasa sebuah perubahan besar terjadi. Mungkin ini adalah akhir dari sebuah hubungan yang sudah tidak lagi bisa diperbaiki. Tapi lebih dari itu, ini adalah awal dari kebebasan bagi ibu dan aku. Kami bisa menjalani hidup tanpa rasa takut lagi, tanpa harus menanggung beban yang selama ini mengikat kami. Ibu, dengan ketenangannya, akhirnya bisa melewati segala penderitaan dan menemukan kekuatan dalam dirinya. Aku tahu,
Meskipun talak itu sebuah pemecahan yang tak terduga, itulah yang sebenarnya ibu butuhkan, kebebasan, walau dengan segala perasaan yang tercampur. Kami berdua kini bebas untuk memilih jalan hidup kami, tanpa harus terus dikelilingi oleh bayang-bayang masa lalu yang penuh dengan pengkhianatan dan penindasan. Ibu tidak pernah menyesali keputusannya. Seiring berjalannya waktu, ia semakin menunjukkan keteguhannya untuk membangun kembali kehidupan yang baru. Dan aku, dengan rasa hormat yang mendalam, tahu bahwa ibu telah melakukan hal yang paling benar, memilih kebebasan meskipun dengan harga yang sangat tinggi. Keputusan ibu untuk menerima talak itu, meskipun diliputi perasaan campur aduk, membuat aku merasa lebih tenang. Aku tahu ini adalah langkah yang berat. Tetapi di saat yang bersamaan, aku merasakan bahwa ibu akhirnya bisa melangkah ke depan tanpa terbelenggu oleh masa lalu. Kami berdua tidak lagi terikat pada seorang pria yang selama ini hanya memberi beban dan tekanan. Ibu tidak lagi harus merasa bersalah atau terperangkap dalam hubungan yang tak pernah memberikan kebahagiaan sejati. Kehidupan sehari-hari kami mulai terasa lebih ringan. Ibu kembali bekerja dengan semangat yang lebih besar, sementara aku melanjutkan studiku tanpa hambatan. Tidak ada lagi percakapan yang penuh ketegangan, tidak ada lagi kecemasan tentang bagaimana kami akan dihadapkan pada tuntutan dari keluarga ayah. Semua itu sudah berlalu. Kami kini bisa merencanakan masa depan tanpa rasa takut akan intervensi atau tuntutan yang tak adil. Aku merasa lega, meskipun ada kebingungan yang datang bersama perasaan ini. Kebebasan itu tidak datang dengan serta-merta menghapus semua perasaan buruk yang ada. Masih ada kenangan buruk tentang ayah dan keluarganya yang harus kami lupakan. Namun, ibu menunjukkan bahwa ia bisa bangkit, dan kami bisa menjalani hidup tanpa harus terus-menerus merasa dihukum oleh keputusan orang lain. Aku pun merasa lebih bebas. Tidak ada lagi keraguan atau rasa tidak adil yang menghantui setiap langkahku. Aku bisa fokus pada studiku, merencanakan masa depan yang lebih baik tanpa harus merasa terikat oleh ekspektasi atau tuntutan orang lain. Kami mulai membangun kembali hidup kami, sedikit demi sedikit. Tidak ada lagi keraguan dalam hati ibu untuk mengejar apa yang ia inginkan. Ia mulai mengejar impian-impiannya yang tertunda, dan aku mendukungnya sepenuhnya. Kami belajar untuk menjalani hidup ini tanpa rasa takut, tanpa terbelenggu oleh masa lalu yang kelam. Ibu dan aku kini tahu, meskipun perjalanan kami belum selesai, kami sudah mengambil langkah yang benar. Kami bebas, dan itu adalah hal terindah yang pernah kami rasakan. Aku, yang kini semakin dewasa, mulai merasakan betapa beratnya tanggung jawab yang ada pada ibu. Meskipun ia sudah terbiasa dengan kerja keras, ada kalanya aku melihat kelelahan yang tampak di matanya. Tidak ada lagi suami yang bisa diajak berbagi beban. Tidak ada lagi pria yang bisa diandalkan untuk meredakan kecemasan dan kerisauan dalam menghadapi masa depan. Namun, ibu selalu menunjukkan keteguhannya. Dia tidak pernah mengeluh, meskipun aku tahu kadang-kadang dia merasa kesepian dan lelah. Bagi aku, keputusan ibu untuk menerima talak itu juga membawa perubahan dalam cara pandangku terhadap hidup. Aku tidak lagi merasa terbelenggu oleh bayang-bayang ayah dan keluarganya. Tidak ada lagi ketakutan tentang masa depan yang tak pasti. Tidak ada lagi rasa bersalah karena merasa tidak cukup membantu ibu dalam mengatasi segala permasalahan. Aku bisa menjalani hidupku dengan lebih lepas, lebih percaya diri, dan tanpa harus merasa dikendalikan oleh ekspektasi orang lain. Namun, meskipun ada kebebasan, kami berdua tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Ada saat-saat di mana kami harus berhadapan dengan stigma dan pandangan negatif dari orang luar. Banyak yang masih menganggap perceraian sebagai kegagalan, sebagai tanda kehancuran. Beberapa teman dan kerabat merasa kasihan pada kami, seolah-olah kami adalah korban dari sebuah tragedi besar. Padahal, bagi kami, perceraian itu adalah awal dari kebebasan yang selama ini terpendam. Kami tidak menganggapnya sebagai kegagalan, tetapi sebagai sebuah langkah untuk menemukan kebahagiaan sejati. Setelah perceraian itu, hidup kami berdua mulai memasuki babak baru yang penuh dengan tantangan dan peluang. Ibu dan aku semakin dekat, saling mendukung dalam setiap langkah yang kami ambil.
Perceraian yang pernah terasa sebagai sebuah beban berat, kini berubah menjadi pijakan yang memberi kami kebebasan untuk menemukan siapa diri kami sebenarnya tanpa pengaruh dari pihak luar yang selalu mengatur hidup kami. Meskipun begitu, perasaan tentang ayah masih tetap ada, seperti bayangan yang tak pernah benar-benar hilang. Kami berdua mencoba untuk menghindar dari membicarakan masa lalu yang penuh dengan konflik dan kebohongan, tetapi tak jarang kenangan itu datang menghantui. Ibu sering terdiam, memandang jauh keluar jendela, seakan-akan mencari jawab atas pertanyaan-pertanyaan yang belum terpecahkan. Ada rasa sesal yang masih tertinggal. Perasaan bahwa ia telah memberi terlalu banyak, namun tak mendapat kebahagiaan yang pantas. Aku, di sisi lain, mulai merenungkan banyak hal tentang diri sendiri. Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan. Masa depan yang dulu terasa kabur kini mulai terbuka, tetapi aku tahu bahwa aku harus benar-benar menemukan siapa aku, tanpa bergantung pada siapapun. Aku harus berani berjalan dengan kaki sendiri, tanpa merasa terikat oleh peran yang selama ini aku jalani, yaitu sebagai anak dari seorang pria yang tak pernah benar-benar hadir dalam hidupku. Aku, meskipun lebih muda, merasakan dorongan yang kuat untuk mengejar cita-citaku dengan sepenuh hati. Semua yang aku lakukan kini terasa lebih bermakna karena aku tahu ini bukan hanya untuk diriku, tetapi juga untuk membuktikan pada ibu bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Aku ingin menunjukkan padanya bahwa meskipun kami datang dari keluarga yang tidak sempurna, kami tetap bisa menemukan kebahagiaan dan kesuksesan yang layak. Kami berdua belajar untuk menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu adil. Kami belajar bahwa ada banyak hal yang tidak bisa dikendalikan, namun ada juga banyak hal yang bisa kami perjuangkan. Kami tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kami bisa menentukan bagaimana menghadapi masa depan. Dalam proses ini, ibu dan aku semakin saling mengerti. Kami berbicara lebih sering, bukan hanya sebagai ibu dan anak, tetapi sebagai dua individu yang saling mendukung untuk berkembang. Kami menyadari bahwa meskipun kami tidak memiliki ayah untuk membimbing kami memiliki satu sama lain. Kami berjuang bersama untuk menemukan jati diri kami, untuk membangun hidup yang lebih baik, dan untuk mewujudkan impian yang telah lama tertunda. Meskipun jalan kami tidak selalu mulus, dan perasaan tentang ayah kadang masih mengganggu, kami terus berjalan. Kami berdua tahu bahwa meskipun tak ada lagi lelaki yang bisa diandalkan, kami memiliki kekuatan dalam diri kami sendiri. Kami adalah dua jiwa yang saling melengkapi, dan itu sudah lebih dari cukup. Meskipun perceraian telah terjadi dan kehidupan kami mulai membaik, kenyataan bahwa keluarga besar ayah belum sepenuhnya melepaskan kami masih menjadi tantangan yang harus kami hadapi. Istri pertama ayah, yang selama ini menjadi sumber utama ketegangan dalam hidup kami, mulai melancarkan intrik untuk menggoyahkan kedamaian yang kami bangun dengan susah payah. Ia tidak bisa begitu saja menerima kenyataan bahwa ayah dan ibu telah berpisah, dan bahkan lebih sulit baginya untuk menerima bahwa kami, ibu dan aku, kini bisa hidup tanpa pengaruhnya. Sebagai bagian dari keluarga yang sangat berpengaruh, istri pertama ayah merasa bahwa ia masih berhak mengatur hidup kami, meskipun sudah tidak ada ikatan hukum lagi antara ayah dan ibu. Segala upaya dilakukan untuk menjaga kontrol atas ayah, meski sudah pensiun, serta untuk memastikan bahwa kami tetap berada di bawah bayang-bayang keluarga mereka. Intrik yang dilancarkan mulai masuk ke dalam kehidupan sehari-hari kami. Istri pertama sering mengirimkan pesan-pesan halus yang berisi sindiran atau permintaan yang mengintimidasi. Mereka tidak bisa menerima bahwa ibu kini mulai berdiri dengan kaki sendiri, mandiri secara finansial, dan memiliki kendali penuh atas hidupnya. Istri pertama mencoba untuk mempengaruhi orang-orang di sekitar kami dengan tujuan mengguncang keyakinan ibu dan merusak hubungan ibu dan aku. Beberapa kali ia menghubungi ibu dengan alasan yang tampaknya bersahabat, namun di balik itu tersembunyi maksud untuk menekan dan menuntut lebih. Ia bahkan sempat mencoba mencari tahu lebih dalam tentang kehidupan kami, memantau kami dengan cara yang lebih terselubung. Tidak jarang, ibu merasa cemas dan tertekan, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang dan tidak membiarkan intrik itu mengganggu kehidupan kami. Namun, ibu tetap tegas. Ia sudah cukup kuat untuk menghadapi situasi ini. Ia tidak akan kembali terjerat
dalam permainan manipulasi yang pernah mengendalikan hidupnya selama bertahun-tahun. Ibu menyadari bahwa meskipun mereka mencoba mempengaruhi kami, mereka tidak bisa mengubah keputusan yang sudah diambil. Kami tidak akan kembali pada masa lalu, apalagi pada tekanan yang semakin mengikat. Sebagai anak, aku mulai merasakan beban baru ini. Awalnya, aku merasa tidak terlalu terganggu, karena aku percaya ibu dapat menghadapinya. Namun, semakin lama aku menyadari bahwa intrik yang dilakukan oleh keluarga ayah semakin meresap ke dalam kehidupan kami, bahkan hingga mengganggu ketenangan yang telah kami perjuangkan bersama. Aku, sebagai anak, merasakan perubahan besar dalam diriku juga. Aku mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Setelah bertahun-tahun hidup di bawah bayang-bayang keluarga ayah yang penuh dengan konflik dan manipulasi, kini aku bisa merasakan kebebasan sejati. Aku merasa tidak lagi terikat pada masa lalu yang penuh dengan ketidakadilan dan pengorbanan yang tidak seimbang. Kami, ibu dan aku, mulai berjalan menuju tujuan yang lebih cerah, tanpa takut melangkah maju. Keputusan ibu untuk tetap berdiri tegak dan tidak bergantung pada siapapun memberikan inspirasi besar bagiku. Aku menyadari bahwa aku tidak perlu mengharapkan bantuan dari siapapun, termasuk ayah atau keluarganya, untuk meraih kesuksesan. Semua yang aku capai, semua yang ibu capai, adalah hasil dari kerja keras dan tekad kami. Tidak ada yang bisa mencuri itu dari kami. Aku melanjutkan pendidikanku, meskipun tantangan dan tekanan dari masa lalu masih membayangi. Namun, kini aku tahu bahwa aku bisa menghadapinya dengan lebih kuat. Aku memfokuskan diriku pada masa depan, pada peluang yang ada di depan mata, dan tidak lagi terhambat oleh hal-hal yang tidak bisa kuubah. Aku tidak ingin lagi menjadi bagian dari permainan yang dimainkan oleh keluarga ayah, yang selalu mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Kami berdua, ibu dan aku, semakin percaya bahwa kehidupan yang kami impikan dapat terwujud tanpa ada hambatan dari siapapun. Tidak ada yang bisa merampas kebebasan dan kebahagiaan yang telah kami raih. Kami tahu bahwa tantangan akan selalu ada, namun kami sudah lebih kuat dari sebelumnya untuk menghadapinya. Kami mulai merencanakan masa depan kami dengan lebih jelas, dengan keyakinan penuh bahwa kami bisa mencapainya bersama. Kehidupan kami yang baru ini adalah simbol dari kekuatan dan keberanian untuk memulai lagi, untuk melangkah maju tanpa rasa takut, dan untuk tetap berjuang meskipun dunia seakan berusaha menghalangi. Ibu dan aku tahu bahwa kami bisa membangun kembali hidup kami tanpa perlu bergantung pada siapapun, dan kami akan terus melangkah dengan percaya diri.